Nah, yang Dikbud yang sekarang yang 1 juta lebih itu ternyata untuk mata pelajaran lain. Nah, ini hal yang saya kira kaget saya kemarin itu. Makanya kami berencana dalam waktu-waktu dekat ini langsung menulis surat ke Menpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Haji Samsuniang. Beliau adalah anggota Komisi 8 yang banyak sekali jasanya. Beliau agama. Jadi beliau sangat komit sekali untuk membantu Kementerian Agama dalam pengembangan pendidikan maupun aspek lainnya atau bidang-bidang lainnya. Saya yakin Pak Samsuniang ini darahnya merah untuk Kementerian Agama. Amin. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Kemudian yang saya hormati juga Ketua Umum PGSI ya, Bapak Dr. Muhammad Fatah, juga Pak Suparman sebagai anggota kehormatan PGSI, juga yang lainnya yang mungkin dari Dikbud, Pak Dirjen sudah pamit ya. Saya senang tentu bisa hadir di sini, walaupun status saya itu kalau khotib itu badal ya, kalau tidak hadir khotibnya jadi yang menggantikan. Dan saya kebetulan diberi tanggung jawab tambahan sebagai PLT Sekretaris Ditjen Pendis, yang sebenarnya saya definitifnya itu Direktur PAI. Baik, saya ingin menyampaikan karena ini juga waktunya untuk waktu sholat asar. Saya singkat saja bahwa yang pertama kait dengan tatap muka, saya kira Pak Dirjen GTK, Pak Dr. Iwan Syahril, sudah menjelaskan seperti itu, dan saya kira memang apa yang dijelaskan di Kemendikbud itu berlaku juga di madrasah. Karena madrasah itu sesungguhnya terjemahan bahasa Arab dari sekolah. Jadi diterjemahkan ke bahasa Arab jadi madrasah. Walau demikian sebenarnya madrasah itu memiliki kekhasan. Jadi kita lembaga pendidikan umum tapi berciri khas Islam. Nah, ini madrasah. Tapi untuk terkait dengan tatap muka memang kita juga merujuk pada aturan yang sama. Misalkan SKB 4 Menteri jadi rujukan. Persis kami juga tidak mewajibkan sesungguhnya, tapi melihat kondisi yang ada di lapangan, kalau itu memang Pemdanya mengizinkan dan juga ada izin dari orang tua melalui komite, kemudian sekolah atau madrasah itu sendiri sudah bisa memenuhi daftar periksa dari semua kesiapan, maka itu diajukan kepada Kanwil, dan Kanwil sebenarnya yang mengeluarkan approval berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemda. Itu untuk tatap muka itu, dan juga dengan Satgas Covid tentunya. Jadi 8 komponen yang harus dipenuhi dalam daftar periksa itu memang harus terpenuhi semua kalau memang sekolah atau madrasah dari mulai RA sampai madrasah aliyah itu akan menyelenggarakan tatap muka. Yang kedua, tatap muka memang juga disajikan dalam bentuk kurikulum darurat. Jadi di Kementerian Agama, Direktorat Kurikulum KSKK disebutnya itu, Kurikulum Kelembagaan, Sarana dan Kesiswaan, itu sudah menyiapkan kurikulum darurat dan sifatnya fleksibel. Jadi madrasah bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, tapi memang ada keharusan terkait dengan materi esensial, memang itu harus tersampaikan. Jadi ini untuk mengatasi, karena memang pada masa COVID tidak semuanya normal ketika tatap muka, maka ada kurikulum darurat. Kemudian untuk mendukung persiapan dalam pelaksanaan tatap muka, bantuan operasional sekolah yang ada di madrasah juga ada komponen yang agak fleksibel yang bisa digunakan untuk pemanfaatan pendukung, misalkan sanitasi di madrasah, supaya sebelum tatap muka juga itu bisa
disediakan infrastruktur seperti itu sehingga memang bisa terpenuhi standar kesehatannya. Jadi pada dasarnya miriplah seperti itu pelaksanaan untuk tatap muka di madrasah. Dari 78.000 madrasah saya kira memang kita bertahap dan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing daerah. Itu saya kira. Kemudian yang kedua itu terkait P3K. Saya sebenarnya intinya sangat setuju ya dengan Pak Suparman dan apalagi yang disampaikan oleh Pak Haji Samsuniang bahwa sebenarnya sangat jomplang jumlah itu dan memang betul yang di Kementerian Agama itu dari 9.495 P3K ini, PPPK ini adalah untuk K2, itu mereka yang tidak lulus pada K1 yang lalu. Kemudian mereka ya sudah by name sebenarnya. Makanya ketika muncul di awal tahun angka ini, kemudian dimunculkan lagi sama surat sekjen berikutnya, itu ada kekurangan. Jadi ada pengurangan jumlah sekitar 4 orang kalau tidak salah. Mungkin karena ada yang meninggal gitu. Dari sedikit ini semakin sedikit lagi. Sementara Dikbud itu sekitar 1 juta lebih. Nah kalau kita hitung secara proporsional, di mana Kementerian Agama itu tanggung jawab untuk pengelolaan pendidikan Islam yang secara persentase sebenarnya hampir 20%. Maka logikanya P3K itu untuk Kementerian Agama itu sekitar 240.000 harusnya 240.000 P3K itu bisa diangkat oleh Kementerian Agama kalau kita menghitung secara proporsional. Tapi ini ya saya tidak tahu. Dan yang lebih parah lagi sebenarnya ini yang jadi persoalan sekarang Pak Haji Samsuniang, ini yang jadi keresahan bukan hanya jumlah yang 9.495 di Kementerian Agama itu ketika berbicara guru agama di sekolah ternyata masih belum ditemukan kuota yang jelas, formasi yang jelas. Saya sudah berbicara dengan Pak Dirjen GTK, tapi sayang ya Pak Dirjennya juga sudah live dari pertemuan ini, bahwa memang yang ada di Dikbud itu, yang jualan itu memang tidak mengcover guru agama Islam. Ini guru agama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu tidak tercover dengan angka itu. Makanya tadi ketika Pak Suparman mengatakan kalau bisa dibagi formasi lah, itu saya sangat senang itu dengan perkataan itu. Walaupun tadi Pak Dirjen misalkan mengatakan bahwa ini adalah sebuah proses yang melibatkan kementerian lain dari tahun sebelumnya prosesnya, artinya memang itu ada tahapan, ada proses-proses yang atau prosedur yang sudah dilalui. Tapi kalau saya juga bahasanya gitu, kalau memang Dikbud rela untuk membagi formasi itu luar biasa. Jadi ini yang menjadi persoalan. Jadi kami nanti malam juga kami rapat dengan semua bimas agama, juga mengundang teman-teman di GTK Dikbud, juga kepala biro di Kementerian Agama untuk membicarakan persoalan pengangkatan guru agama ini. Jadi bukan hanya guru madrasah yang merasa terlalu sedikit jumlahnya P3K itu, tapi justru guru agama di seluruh Indonesia itu belum tercover dengan kuota itu. Nah itu saya nggak tahu di mana persoalannya, karena ini kan perencanaannya 2019. Karena sementara ini kalau di Dikbud tidak ada kuota, lantas siapa sesungguhnya yang mau ngangkat? Karena PNS guru sekolah kewenangan dari Pemda pengangkatannya. Walaupun kalau untuk guru agama itu pendataan kebutuhan, pemetaan kebutuhannya itu tanggung jawab Kementerian Agama. Tapi 2019 memang kami tak pernah ada yang meminta data itu. Semua di Direktorat Bimas Agama lain juga itu tidak pernah diminta data itu. Sehingga yang muncul kuota di Kemendikbud itu kelihatannya bukan kelihatannya, memang tidak mencakup untuk guru agama. Nah ini Pak Haji Samsuniang, ini persoalan yang krusial menurut saya. Mohon bantuan dari Komisi 8 karena memang pengangkatannya oleh Pemda
yang kuotanya harus sudah nempel di Dikbud, walaupun pengusulannya oleh Kementerian Agama. Jadi Sekjen mengusulkan formasi guru agama, baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dapat kuota, itu biasanya masuk ke kuota Dikbud. Nah, yang Dikbud yang sekarang yang 1 juta lebih itu ternyata untuk mata pelajaran lain. Nah, ini hal yang, saya kira kaget saya kemarin itu. Makanya kami berencana dalam waktu-waktu dekat ini langsung menulis surat ke Menpan, mohon dukungan Pak Haji Samsuniang dan teman-teman di Komisi 8 untuk mungkin ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak sampai Desember penentuan formasi itu ditutup. Jadi kami mencoba untuk memberitahukan dulu dan kami sudah menyurati Menko PK untuk memfasilitasi rapat dengan pihak-pihak terkait dengan pemenuhan P3K yang guru agama ini. Nah, itu yang kedua ya. Balik lagi yang pertama tadi, madrasah juga sebenarnya kali lagi madrasah butuhnya secara logis sebenarnya kita bisa hitung 240.000 guru P3K harusnya milik madrasah. Kalau kita menghitung secara proporsional jumlah sekolah, lembaganya maupun siswa maupun guru antara oleh Kementerian Agama maupun dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu jadi saya kira dari saya singkat saja. Terima kasih atas undangannya dan tentu mudah-mudahan kita bisa bekerja dengan baik ya dan diberikan kesehatan selama kita menjalankan tugas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.